Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Masih seputar info. Mohon maaf. Hari ini ramai di media, yaitu preskon antara beberapa orang. Di sana ada Farhad Abbas, Bung Farhad ya, dengan kuasa hukum, juga ada Agus Salim, juga ada Tehnopi dan juga kuasa hukum dan beberapa orang di sana. Ya, panas memang hari ini, memang terlihat, dan hari ini adalah hari cucuran air mata. Ya, Tehnopi mengucurkan air mata. Kalau cucuran air mata itu memang ada dua ya. Ada memang dia keluar dari hati, atau karena dipaksakan untuk keluar. Kalau artis, dia bisa nangis kapan saja karena dia sudah dilatih untuk bisa nangis. Tetapi kan Tehnopi bukan artis ya. Tehnopi dulu mantan pramugari dan dia sekarang bergerak di sosial ya. Apa nangisnya Tehnopi itu mencerminkan bahwa isi hati daripada Tehnopi. Kalau misalkan Tehnopi sekarang menangis, itu adalah kegundahan, betul-betul sebuah kegundahan seorang pekerja sosial yang bukan hanya di kasus Agus saja, tetapi sebelumnya dia juga sudah banyak lah ya yang dia kerjakan ya oleh Tehnopi ini seputar masalah sosial. Jadi bukan hanya kasus Agus saja. Kalau kita lihat bagaimana kebesaran hati Tehnopi, sekaligus sudah berkecamuk ya panas dua kubu ini, tapi Tehnopi masih tetap mengupayakan supaya Agus tetap untuk berobat, dan sempat mengatakan di akhirnya bahwa kasihan melihat katanya di media sosial mata Agus sudah mulai mengecil, padahal kan itu masih bisa harus diobati. Itu rasa keluar dari mulut tapi lewat hati. Saya tidak memuji-muji, bukan. Tetapi saya coba mengamati, mempelajari gestur bahasa tubuh Tehnopi, yang seorang pekerja sosial yang turun ke lapangan menghadapi orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan. Ya, dulu sejarah dengan para ODGJ dan lain sebagainya. Kenapa saya memahami itu? Karena memang saya pernah terjun juga di lapangan. Saya pernah terjun ngeprank, saya pernah terjun mendalami orang-orang yang seperti itu. Karena memang itu harus dengan hati. Keluarnya air mata Tehnopi adalah itu dari hati. Pada saat ada pertemuan preskom tadi, Tehnopi mengambil keputusan untuk walk out karena memang ada sesuatu hal yang berat dari Tehnopi sendiri. Sementara dia memegang betul-betul amanat dari para donatur ya, dan juga menginginkan supaya pada press conference itu dihadirkan Densu, karena dia tahu sejarahnya awal muasal daripada donatur memberikan donasinya kepada Agus kan lewat Densu. Dia orang yang tidak melupakan. Nopi itu orang yang tidak bisa melupakan jasa orang. Dan dia punya beban terhadap tanggung jawab para donasi. Ini bentuk tanggung jawab yang sangat luar biasa dari Saudara Nopi. Karena dia tidak punya keputusan pada saat itu, dia memberanikan diri untuk walk out.
Dan berperang. Dia berperangnya bukan dengan orang lain, malah berperangnya dengan timnya sendiri. Sudah terjadi deadlock. 2 kali terjadi deadlock. Di pertemuan pertama di Gedung Juang. Dan sekarang yang kedua kali deadlock juga. Ada pengacara yang memberikan konfirmasi, tetapi tanpa sepengetahuan Teknopi. Teknopi menginginkan adanya suatu perdamaian nanti di persidangan. Ya. Karena dia tetap mendengar aspirasi para donatur. Karena yang dihadapi oleh Nopi adalah sekarang para donatur. Dia pekerja sosial. Dia pekerja sosial. Dia bukan hanya sekarang bekerjanya, kemarin-kemarin sudah bekerja, sekarang bekerja dengan Agus, nanti ke depannya akan bekerja sebagai pekerja sosial. Maka dia akan selalu berhubungan dengan para donatur. Ini image, kepercayaan. Maka yang dibangun oleh Teknopi adalah kepercayaan. Karena dia bukan hanya sekarang akan bekerja, tapi ke depannya akan bekerja hal yang sama, maka dia memegang prinsip teguh kepercayaan para donatur. Maka dia di sana bergejolak di sana, di preskon itu. Karena yang dia pegang sekali lagi bahwa dia memegang kepercayaan para donatur. Apakah pengen donatur? Sekarang para donatur sudah berteriak-teriak. Sudah pengen menarik dananya. Kejadian preskon tadi, pada saat walk out, saya kira itu sangat keputusan yang sangat tepat menurut saya. Berbeda silakan, tidak ada masalah ya. Berbeda tidak ada masalah kan? Tapi buat saya itu keputusan yang sangat tepat. Ya, karena dia bergejolak. Tetap yang dia pegang adalah para donatur. Karena ini pekerjaan dia. Lantas pada saat itu kemudian pada saat setelah walk out kemudian ada pernyataan dari kuasa hukum Bung Brian yang langsung di dalam preskon itu mengundurkan diri. Ya, saya kira begini ya. Kalau kuasa hukum itu ada apa ya? Kan ada komunikasi. Pada saat jadi kuasa hukum ada komunikasi. Pada saat tidak jadi kuasa hukum juga ada komunikasi. Ya. Sangat disayangkan, ini menurut saya sangat disayangkan Bung Brian mengajukan pengunduran diri tanpa sebelumnya berkomunikasi dengan Teknopi di depan banyak media. Apakah ini memberikan solusi buat Teknopi? Malah bukan memberikan solusi, ini akan memberikan beban tambahan buat Teknopi. Ini akan menjadikan beban tambahan. Ya seyogyanya sebenarnya, walaupun harus mengundurkan diri, jangan pada saat itu. Ya, kan kalau mengundurkan diri pasti ada sebabnya. Alangkah baiknya kalau sebabnya itu disampaikan terlebih dahulu kepada Nopi, bahwa saya tidak setuju dengan sikap Anda, dengan keputusan Anda, masalah ini, masalah itu. Itu alangkah bijak kalau begitu kan. Ya, tapi sayang dilakukan demikian ya. Apapun keputusan yang dilakukan oleh Bung Brian, Teknopi masih tetap tegar. Dia tetap dengan prinsip dia bahwa dia tetap ada di depan para donatur. Itu yang dia pikirkan. Terlepas nanti apakah akan ada suatu perdamaian, Nopi mengatakan bahwa ya dia nggak ada masalah. Yang penting buat dia adalah kebaikan. Kebaikan juga buat Agus. Ini kan sangat luar biasa seorang Nopi seperti ini. Ya, makanya saya kasih support terus sama Teknopi. Dia betul-betul pekerja sosial yang ulung ya. Tidak akan terpengaruh oleh siapapun, dan walaupun begitu tetap dia ada seorang wanita, pasti ada sisi lemahnya. Dia butuh motivasi, dia butuh pendorong.
Ya, sekarang kuasa hukum atau pengacaranya sudah mundur, Novi tetap tegar karena masih ada juga pengacara yang lain. Ya, coba kita dengarkan apa yang disampaikan atau oleh Bung Brian ya. Sedemikian rupa, berbagai macam masalah polemik yang dilakukan oleh Agus itu hal yang dinamika yang tentunya dalam kemalangan tentunya mereka akan membela sendiri, tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan dan ini pengacara hebat, katanya disampaikan ya oleh pengacaranya Agus ya, pengacara Farhad Abbas. Ya, masalah bahwa ini pengacara hebat ya nggak tahu siapa yang mengatakannya. Tapi sekali lagi bahwa sebenarnya harusnya nih kita sebagai laki-laki ya yang dihadapi klien dari seorang wanita yang tentunya dia lagi bimbang. Tenopi lagi bimbang. Ya seyogianya sekali lagi harusnya ada komunikasi yang baik sebelum memutuskan untuk keluar atau mengundurkan diri. Ada komunikasi yang baik baru preskon. Ya, komunikasi dulu baru preskon. Itu kan seyogianya demikian. Tapi jangan khawatir Tenopi bahwa sekalipun ditinggalkan oleh kuasa hukum, masih ada kuasa hukum yang lain yang akan membela Tenopi. Kita coba dengarkan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat betapa kisruhnya pertemuan tadi dan melihat Novi menangis, saya memutuskan untuk tetap berada bersama Novi. Karena melihat pertemuan tadi, Novi ini seperti dijadikan terdakwa, ya, dituduh, dibentak, diteriaki, dan itu sangat tidak baik sekali. Apalagi Novi ini seorang perempuan. Dan sebagai tim 3 dari Novi dan sebagai ketua tim 3, saya akan tetap mengawal Novi. Jadi keputusan ada di Novi. Apakah kami akan dijadikan tim utama ataukah kami tetap di barisan tim 3? Jadi sekali lagi teman-teman, saya tetap akan berjuang untuk Novi dan mohon doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan khawatir Tenopi ya, masih ada Kasil akan terus bersama Tenopi, mendampingi Tenopi ya, Kasil. Dan jangan khawatir karena Kasil adalah seorang lawyer yang pemberani, pantang mundur, dia selalu ada di gerbang, di garda depan. Jadi saya kira baiknya Kasil terus mendampingi Tenopi ya. Ya, Tenopi sekali lagi semangat, jangan mundur karena kamu adalah pejuang kebenaran, pejuang orang-orang lemah, dan betul-betul kamu pekerja sosial. Kita support terus Tenopi karena Tenopi itu tidak terlihat sekali sedikit pun dia untuk mengutak-ngatik masalah dana donatur itu ya. Tidak, apalagi dia seorang wanita. Kita lihatlah dari gesturnya, dari body language, dari cara bicaranya. Tidak dia tidak termakan oleh uang
yang 1,3 M itu. Jadi dia betul-betul yang dia pikirkan adalah kepercayaan yang diberikan oleh para donatur, dan dia membangun kepercayaan itu. Karena buat dia ada bekerja di pekerja sosial, karena bukan hari ini, dia akan bekerja untuk selanjutnya. Maka yang dia bangun, yang terus dia perjuangkan adalah kepercayaan, membangun kepercayaan para donatur. Itu yang dia pegang. Jadi itulah yang membuat dia agak sedikit menangis, karena dia serba bingung harus melakukan apa, gini salah, gitu salah. Tapi keputusan dia untuk walk out itu adalah keputusan yang terbaik. Semangat terus Teh Nopi. Assalamualaikum.